إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Id yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas datangnya bulan Syawal pada tahun 1440 Hijriah. Pada tahun 1444 Hijriah ataupun bertepatan dengan tahun 2023, dengan mengucapkan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertakbir kepada Allah Subhanahu wa taala, kita bertahlil. Ini menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita sudah memasuki yaitu fitrah. Kita hari ini sudah dalam keadaan fitrah, yaitu jiwa kita telah disucikan, jiwa kita telah dibersihkan daripada dosa-dosa kita selama bulan Ramadan. Kita ditempa di dalam bulan Ramadan untuk membentuk pribadi-pribadi yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah karena kita sudah memasuki bulan Syawal. Jiwa kita sudah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun kita bersedih, masyaallah muslimin rahimakumullah. Kenapa kita bersedih? Karena kita sudah ditinggalkan oleh bulan Ramadan, bulan yang penuh berberkah, bulan yang penuh dengan rahmat. Tidak ada bulan yang paling baik, bulan yang paling agung, melainkan adalah bulan Ramadan, masyaallah muslimin. Namun pada hari ini kita sudah ditinggalkan bulan Ramadan. Kita tidak bisa melaksanakan ibadah-ibadah yang dilipat gandakan pahalanya. Tidak bisa melaksanakan salat tarawih secara berjamaah. Kita tidak bisa lagi melaksanakan ibadah-ibadah seperti bulan Ramadan, masyaallah muslimin. Kita sangat bersedih karena tahun depan kita belum tentu, masyaallah muslimin, mendapatkan Ramadan. Apakah Ramadan tidak akan datang lagi? Ramadan akan datang, masyaallah muslimin. Namun tidak ada yang dapat memastikan, tidak ada satupun manusia yang dapat memprediksi bahwasannya dirinya akan memasuki bulan Ramadan yang akan datang, masyaallah muslimin. Pertanyaannya, apakah kita sudah bersungguh-sungguh melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam bulan Ramadan kali ini, ataupun kita masih banyak berleha-leha, masyaallah muslimin rahimakumullah. Masyaallah muslimin rahimakumullah, Ramadan ditinjau dari segi bahasa bahwasanya adalah yaitu membakar, artinya adalah terik matahari. Ramadan adalah membakar segala dosa-dosa kaum muslimin rahimahullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan hapus dosa-dosanya, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi, masyaallah muslimin rahimakumullah, bagaimana ukuran Ramadan itu berhasil? Bagaimana ukuran Ramadan itu telah sukses kita laksanakan? Apakah Ramadan itu sukses ketika sholat tarawih seseorang full 29 malam dilaksanakan? Apakah Ramadan itu sukses ketika
29 hari ia berpuasa Ramadan, 29 hari ia beribadah kepada Allah siang dan malam, membaca Al-Quran dan seterusnya, mengkajinya. Apakah ini ukurannya masyarakat muslimin? Kemudian sesudah Ramadan dia tinggalkan nilai-nilai Ramadan itu, dia tinggalkan nilai-nilai sholat berjamaah, sholat tarawih pada malam harinya digantikan dengan sholat tahajud. Apakah dia meninggalkan tilawah Al-Quran ketika bulan Ramadan? Masyarakat muslimin, ukurannya bukanlah orang yang berRamadan itu adalah yang sukses, adalah orang-orang yang mampu mengamalkan nilai-nilai Ramadan di bulan-bulan yang lainnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Apa nilai-nilai Ramadan yang wajib kita amalkan, yang wajib kita implementasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari masyarakat muslimin? Minimal ada 5 nilai Ramadan yang wajib kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang pertama adalah yaitu Ramadan menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ramadan membentuk pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Masyarakat muslimin rahimakumullah, bukankah ketika Ramadan nasi yang kita makan adalah halal, istri yang kita nikahi adalah halal, tetapi ketika Ramadan kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak mau makan minum, kita tidak mau menyentuh istri-istri kita yang halal, tidak mau mengatakan hal-hal yang tidak dibolehkan di dalam puasa Ramadan masyarakat muslimin. Kenapa? Karena kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika tertanam rasa takut di dalam hati seseorang, maka seorang pemimpin dia tidak akan menzalimi masyarakatnya, dia tidak akan menzalimi rakyatnya. Orang tua tidak akan menyia-nyiakan anaknya, dan anak tidak akan durhaka kepada kedua orang tuanya, yang mana orang tuanya yang telah membesarkannya mulai dari yaitu mengandungnya selama 9 bulan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin, ibunya telah mengandungnya selama 9 bulan dalam keadaan wahnan ala wahnin, dalam keadaan masyarakat muslimin lemah bertambah-tambah lemah. Tetapi ketika tidak tertanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, maka seorang anak akan durhaka kepada orang tuanya. Seorang anak tidak akan menghargai orang tuanya. Padahal masyarakat muslimin rahimakumullah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada seorang anak atau kepada manusia, wa wasainal insana biwalidayhi ihsana. Wa wasainal insana, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berwasiat kepada manusia supaya berbuat baik kepada wabil walidaini ihsana, berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Kenapa kita harus berbuat baik kepada kedua orang tua kita? Masyarakat muslimin, kalau bukan karena orang tua kita, maka hari ini kita tidak ada masyarakat muslimin. Kalau tidak karena asuhan orang tua kita, mungkin kita tidak seperti ini. Sekolah kita akan terbengkalai, pendidikan kita tidak akan terlaksanakan, hidup kita akan terlonta-lonta. Coba lihat orang-orang yang fakir miskin, yang tidak punya orang tua di Jakarta sana, mereka tinggal sendirian di bawah kolong jembatan masyarakat muslimin. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah ditanyakan oleh seseorang, wahai Amirul Mukminin, saya mempunyai seorang orang tua yang telah lumpuh, saya mempunyai seorang ibu yang sudah lumpuh, saya urus bertahun-tahun, saya urus dia, saya kasih makan, kasih mandi, kemudian kotorannya dibersihkan, semuanya diurus, sampai-sampai berhaji pun digendong. Apakah bakti saya kepada ibu saya ini telah membalas
yaitu jasa orang tua saya kepada saya, kepada dirinya. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika Allah bin Khattab menjawab bahwasannya apapun yang kau lakukan selama ini, engkau berbakti kepada orang tuamu, engkau urus dia, engkau mandikan dia, engkau kasih makan dan seterusnya, itu belum menggantikan setetes air yang tertumpah dari tubuh ibumu. Masyarakat muslimin rahimakumullah, saking besarnya masyarakat muslimin jasanya orang tua ini, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan bahwasanya jangan mempersekutukan Allah, supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan jangan mempersekutukannya, dan diiringi dengan yaitu berbuat baik kepada kedua orang tua. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, orang yang tertanam rasa takut di dalam hatinya tidak akan melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama tidak akan melakukan kecurangan di dalam fatwanya, tidak akan takut menyampaikan dakwah yang pahit masyarakat muslimin walaupun dibenci oleh masyarakat. Seseorang yang tertanam rasa takut di dalam jiwanya, di dalam hatinya, maka dia tidak akan melakukan korupsi, dia tidak akan melakukan suap, dia tidak akan mau menerima suap masyarakat muslimin rahimakumullah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Itu yang pertama, yaitu ketika kita keluar dari Ramadan, kita harus menanamkan rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sebentar lagi kita akan memasuki tempat kerja kita, memasuki tempat yaitu beraktivitas kita. Maka apakah nilai Ramadan, rasa takut kepada Allah yang akan kita bawa? Seorang pemimpin, apakah dia akan takut kepada Allah? Seorang pejabat, apakah akan takut kepada Allah? Kalau rasa takut ini telah hilang dari dada mereka, maka mereka akan membuat kerusakan di permukaan bumi masyarakat muslimin. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Yang kedua masyarakat muslimin, yang wajib kita bawa nilai-nilai Ramadan ini adalah yaitu nilai kepedulian kepada fakir dan miskin, yaitu Ramadan membentuk pribadi-pribadi yang sosial, membentuk pribadi-pribadi yang mau membantu orang lain. Bukankah ketika kita berpuasa Ramadan kita merasakan haus dan lapar? Apa tujuannya masyarakat muslimin? Tujuannya adalah tiada lain supaya kita mendapat merasakan bagaimana pedihnya merasakan rasa lapar dan haus, bagaimana kepedihan pahitnya hidupnya orang-orang yang miskin, orang-orang yang du'afa, yang tidak mempunyai harta benda masyarakat muslimin. Untuk itu, marilah kita membawa nilai Ramadan ini di dalam kehidupan kita sehari-hari. Ramadan bukanlah yaitu orang-orang yang berhasil di dalam Ramadannya, bukan orang-orang yang penuh full ibadahnya di bulan Ramadan, bukan hanya itu. Tetapi Ramadan ini adalah yaitu membentuk pribadi bagaimana kita peduli kepada saudara-saudara kita. Karena Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min alladhi yasma'u jaruhu ja'i'un ila jambihi." Masyarakat muslimin rahimakumullah, Rasulullah SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala tidak mengakui keimanan seseorang, tidak termasuk orang-orang yang beriman, orang yang dalam keadaan kenyang, dia tidur dalam keadaan kenyang, dia hidup dalam keadaan kenyang, sementara saudara-saudaranya di sampingnya, di depannya, di belakangnya dalam keadaan lapar. Masyarakat muslimin sampai ke lambung mereka. Ini adalah menandakan bahwasannya orang-orang yang berpuasa perlu peduli kepada saudara-saudaranya yang dalam keadaan lapar masyarakat muslimin. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda yang bersumber dari Abu Hurairah, bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, pada hari
kiamat kelak Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada hambanya, wahai anak Adam, aku sedang sakit. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai anak Adam, aku sakit, tetapi kamu kenapa tidak mau menjengukku? Kenapa kamu tidak mau melihatku? Maka orang ini mengatakan, bagaimana saya melihatmu sedangkan engkau adalah Tuhan semesta alam? Bagaimana saya menjengukmu? Bagaimana engkau bisa sakit sementara engkau adalah Tuhan semesta alam? Allah Subhanahu wa taala menjawab, apakah tidak tahu bahwasanya hambaku si fulan sedang sakit? Tetanggamu sedang sakit, kenapa engkau tidak melihatnya? Kenapa engkau tidak menjenguknya? Seandainya kamu menjenguknya, maka kamu akan mendapatiku di sisinya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, wahai anak Adam, saat ini aku lapar, kenapa engkau tidak memberikan makan kepadaku? Orang ini mengatakan, ya Allah, bagaimana engkau bisa lapar? Engkau adalah Tuhan semesta alam yang memberikan rezeki seluruhnya kepada makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawab, wahai fulan, bukankah saudara-saudaramu saat ini sedang dalam keadaan kelaparan, sedang lapar dan haus, kenapa engkau tidak memberi makan kepadanya? Kemudian Allah Subhanahu wa taala bertanya lagi, wahai anak Adam, aku meminta minum kepadamu, kenapa engkau tidak memberikan minum kepadaku? Maka orang ini mengatakan, ya Allah, bagaimana saya memberikan minum kepadamu? Engkau adalah Tuhan yang maha pemberi rezeki, yang maha pemberi minum. Engkau adalah Tuhan semesta alam. Maka orang ini mengatakan, maka Allah Subhanahu wa taala mengatakan, bukankah saudaramu telah meminta minum kepadamu, akan tetapi engkau tidak mau memberi minum kepada saudara-saudaramu? Masyarakat muslimin rahimakumullah, berarti Ramadan itu berhasil bukanlah ketika kita beribadah full di bulan Ramadan, tetapi Ramadan berhasil ketika kita peduli kepada saudara-saudara kita. Ketika kita datang ke masjid ini untuk sholat Id, apakah kita sudah memastikan saudara-saudara kita di samping kita, tetangga kita, tidak dalam keadaan lapar? Masyarakat muslimin rahimakumullah, sampai-sampai Allah Subhanahu wa taala mengancam orang-orang yang tidak memperdulikan orang-orang yang papa, orang-orang fakir miskin, anak yatim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Masyarakat muslimin rahimakumullah, orang-orang yang termasuk mendustakan agama itu adalah orang-orang yang tidak mau memberikan makan dan minum dan memperdulikan anak yatim. Masyarakat muslimin, untuk itu mari kita bawa nilai Ramadan yang kedua ini, yaitu peduli kepada sesama dan peduli kepada orang-orang yang lemah. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Kemudian yang ketiga adalah nilai Ramadan yang wajib kita bawa di bulan Ramadan adalah membantu pribadi muslim yang taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, yang taat beribadah menunaikan salat 5 waktu secara berjamaah. Masyarakat muslimin rahimakumullah, ketika Ramadan kita ditempah supaya kita menjadi orang-orang yang bertakwa, kita melaksanakan salat tarawih selama 29 malam, kita sambut masyarakat muslimin. Mudah-mudahan di luar Ramadan nanti kita juga sanggup melaksanakan, yaitu qiyamul lail, pengganti daripada salat tarawih dan witir. Mudah-mudahan di luar Ramadan kita mampu beribadah masyarakat muslimin secara berjamaah ke masjid. Tidak kita tinggalkan nilai-nilai Ramadan ini. Tidak dikatakan berhasil Ramadan seseorang ketika dia Ramadannya full salat berjamaah ke masjid, salat sunnah secara full. Tidak dikatakan berhasil jika nilai Ramadan yang tidak dapat diambil di luar Ramadan. Masyarakat muslimin, artinya ketika kita Ramadan, Allah Subhanahu wa taala telah mensucikan diri kita, kemudian telah membimbing kita, menggembleng kita,
maka nilai Ramadan itu wajib kita bawa di luar Ramadan. Nilai-nilai sholat berjamaah itu wajib kita amalkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu orang-orang yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat adalah orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Ma'asyiral muslimin. Tidak ada pertolongan, tidak ada naungan di hari kiamat yang ketika itu matahari berada di atas kepala, melainkan lindungan dari Allah Subhanahu wa taala, melainkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika itu manusia dalam keadaan susah payah, tidak ada pertolongan melainkan pertolongan dari Allah. Salah satunya adalah yaitu orang-orang yang terpaut hatinya ke masjid. Masyaallah muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kemudian yang keempat, masyaallah muslimin, Ramadan adalah membentuk jalinan silaturahim yang kuat. Masyaallah muslimin. Ketika Ramadan kita bisa saling memberi, kita saling sama-sama untuk melaksanakan sholat tarawih. Ini maknanya adalah supaya terjalin hubungan silaturahim di antara kita, di antara kaum muslimin. Jangan sampai kita terpecah belah, masyarakat muslimin. Jangan sampai kita dipecah-pecah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab, masyarakat muslimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Masyarakat muslimin rahimakumullah. Orang-orang yang berhasil Ramadannya bukan hanya dia beribadah full di dalam bulan Ramadan, tetapi orang-orang yang berhasil itu adalah orang-orang yang baik hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga baik kepada saudara-saudaranya. Karena orang-orang yang tidak baik hubungannya kepada saudaranya, dia menyakiti saudaranya, dia menzalimi saudaranya ketika di dunia, maka di akhirat kelak akan diambil pahala puasanya, diambil pahala salatnya, pahala sedekahnya. Masyaallah muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Atadruna muflis, tahukah kalian para sahabatku orang-orang yang muflis, orang-orang yang bangkrut di akhirat? Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang yang menyakiti saudara-saudaranya ketika di dunia. Ketika itu mereka membawa pahala salat, membawa pahala puasa, pahala sedekah, zakat dan seterusnya, begitu banyak masyarakat muslimin. Tetapi ketika di akhirat mereka menjadi rugi karena pahalanya sudah diberikan kepada orang-orang yang ia sakiti. Kemudian masyarakat muslimin rahimakumullah, orang-orang yang tidak diterima pahala puasanya adalah orang-orang yang memutuskan hubungan silaturahim, yang tidak mau memaafkan saudara-saudaranya. Bahkan Rasulullah SAW pernah bersabda, la tadkhulul jannah qati, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Masyaallah muslimin, tidak akan masuk surga qati'ur rahim, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutuskan tali silaturahim. Untuk itu setelah kita nanti keluar daripada sholat ini, mari kita saling memaafkan. Dan yang paling terbaik adalah orang-orang yang memaafkan saudara-saudaranya sebelum dia meminta maaf. Orang yang paling baik adalah orang-orang yang telah memaafkan kesalahan-kesalahan saudaranya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, janganlah sampai ada tetangga kita yang merasa tersakiti, ada saudara-saudara kita yang merasa terzalimi dikarenakan perbuatan-perbuatan kita selama ini. Mungkin kalau kita pernah berbuat demikian, maka kita harus meminta maaf kepada mereka supaya puasa kita menjadi diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Rasulullah SAW pernah bersabda kepada para sahabat, wahai para sahabatku, akan masuk ke dalam pintu masjid ini adalah orang ahli surga. Rasulullah mengatakan ini sampai 3 kali, dan orang yang masuk ke dalamnya adalah sama, masyarakat muslimin, sama orangnya, tidak ada orang lain. Rasulullah mengatakan 3 kali orang ini masuk ke dalam masjid. Rasulullah sebutkan dia adalah ahli surga. Kenapa? Rupanya orang ini adalah orang-orang yang suci hatinya, yang tidak pernah menzalimi orang lain.
Dia tidak pernah iri dengki kepada orang lain. Apabila saudara-saudaranya yang menyakitinya, menzaliminya, dia telah memaafkannya. Ma'asyiral muslimin. Untuk itu ma'asyiral muslimin, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa taala baik, maka kita harus perbaiki hubungan kita kepada sesama manusia. Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah Idul Fitri tahun ini, mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan ibadah puasa Ramadan kita kali ini diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ibadah salat tarawih dan witir kita diterima Allah Subhanahu wa taala. Ibadah tilawatil Quran kita diterima Allah. Ibadah sedekah kita, infak dan seterusnya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian marilah kita membawa nilai-nilai Ramadan ini di dalam kehidupan kita, agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa, mendapatkan titel al-muttaqun. Alhamdulillahirabbil alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk memberkahi khutbah kita ini, marilah kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diterima seluruh amalan kita, yaitu dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diampuni dosa-dosa kita. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat wa ya qadiyal hajat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasadina wa ziyadatan fil ilmina wa barakatan fil rizqina wa tawbatan qabla al maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wal najata minan nar wal 'afwa 'inda al-hisab. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.